Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Hari ini saya akan meresum uh, filsafat matematika, bab epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Yang pertama, epistemologi matematika. Pengertiannya, epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan, beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Dalam cara pandang lain, matematika adalah suatu ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan kaidah dan definisi-definisi untuk mencapai suatu hasil yang teliti, cermat, dan baru. Fungsi matematika dan pendapat ahli. Fungsi matematika yaitu sebagai perhitungan sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada perhitungan yang rumit seperti ilmu astronomi, geologi, informatika, dan lain sebagainya. Belum lagi ilmu-ilmu lain yang menggunakan matematika sebagai alat bantunya seperti ilmu ekonomi, sosial, biologi, dan lain-lain. Dalam hal ini pengembangan aljabar ataupun statistika. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4, yaitu ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Pendapat Immanuel Kant yang membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yaitu yang pertama logika, yang kedua aritmatika, dan yang ketiga geometri. Indikator pemikiran, yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi yaitu kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Teori koherensi yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori pragmatisme yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Yang kedua, ontologi matematika. Pengertiannya, ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada, sesuatu yang ada termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Hal yang dipersoalkan di dalam ontologi matematika diantaranya adalah cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta ataupun hanya dalam pikiran manusia. Fungsi matematika pada zaman kuno. Pada masa Mesir kuno, perhitungan sederhana untuk menghitung pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah yang hilang karena luapan sungai Nil, sampai pada pembangunan istana dan piramida yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Dalam masa Babilonia, yaitu mengukur jarak kapal di tengah lautan dengan menggunakan perbandingan segitiga tanpa harus benar-benar terjun ke laut. Semua itu dilakukan para matematikawan pada zamannya menggunakan perbandingan dari benda nyata yang dapat mereka ukur secara langsung dengan sesuatu yang akan mereka ukur. Suatu pemikiran yang luar biasa untuk masa itu sebelum konsep-konsep perhitungan baku dalam matematika ada. Matematika modern dan bahasa matematika. Matematika modern digunakan untuk menghitung ketinggian awan dalam bidang penerbangan, dalam bidang meteorologi yang berkaitan dengan keadaan cuaca ataupun cara kerja kamera yang selalu kita pakai. Contoh lain adalah layar bioskop yang menggunakan perbandingan dengan film yang ditayangkan dari pemutar film. Matematika sebagai bahasa, artinya matematika sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Bahasa matematika lebih singkat daripada bahasa biasa. Lambang dan simbol dipergunakan untuk mempersingkat kata-kata yang berlebihan. Pada bahasa matematika telah disepakati simbol-simbol tertentu dan berlaku universal, internasional. Yang ketiga ada metodologi matematika. Pengertiannya, metodologi matematika adalah penelaah terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika.
Tiga metode dalam metodologi matematika, yaitu yang pertama deduksi, metode deduksi, yang kedua metode induksi, yang ketiga metode dialektika. Metode deduksi yaitu suatu mode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua metode induksi, sebaliknya menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang ketiga metode dialektika, metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintetis atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika yaitu aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma yaitu keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Yang kedua definisi, artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Yang ketiga teorema, suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma dan definisi-definisi secara logis. Sekian dari resume dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.